Oke, shalom. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita boleh ada, setelah kita ada, semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, dan kita mau dengar firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhanlah yang akan meneguhkan hati kita. Firman Tuhanlah yang akan menerangi jalan-jalan kita. Sungguh ketika kita hidup bertekun di dalam firman, kita akan menikmati damai sejahtera, kita akan menikmati sukacita dalam segala keadaan yang kita alami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih buat perlindunganmu, buat penjagaanmu sepanjang malam yang boleh kami rasakan. Kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Bahkan biarlah roh dan jiwa kami juga tetap kuat di dalam Engkau. Sebab itu kami datang menyembah-Mu pagi hari ini. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau baik, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik. Kau selalu baik bagi kami. Kami bersyukur padamu. Sebab hanya Engkaulah yang layak dipuji. Sebab Engkaulah yang layak disembah. Dan kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Engkau bersemayam di atas penyembahan kami. Engkau hadir Tuhan. Haleluya. Tempat ini Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
datang menyembah-Mu pagi hari ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tanda kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang jiwaku memuja-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan dengan iman, ku yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
Percaya Engkau hadir dimanapun kami ada, sebab Engkau bertahta atas pujian kami, Engkau bersemayam atas penyembahan kami, sebab Engkau layak disembah, Allah yang ditinggikan, Namamu ajaib, sebab namamu berkuasa di bumi di surga. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Yang tak pernah tinggalkan kami, Engkau tak pernah biarkan kami, Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpuji Engkau yang menjaga hidup kami. Kami aman di dalam-Mu Tuhan, sebab Engkau-lah penolong yang ajaib bagi kami. Sebab itu mata kami tetap tertuju hanya kepada-Mu, bukan kepada yang lain Tuhan. Memandang wajah-Mu,
menikmati kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan iman mari katakan pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Kami boleh terus menikmati kasih-Mu, kasih yang sempurna, kasih yang menerima kami apa adanya. Biarlah kasih-Mu memenuhi hati kami, sebab kasih-Mu lah yang menenangkan jiwa kami. Kasih-Mu yang menenteramkan hati kami. Dan hanya kasih-Mu yang memulihkan hidup kami. Kami bersyukur karena punya Allah yang seperti itu. Engkau Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Dan Engkau selalu bertindak untuk memberikan pertolongan bagi kami. Dan pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat. Dan juga tidak pernah terlalu cepat. Sebab itu biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam segala keadaan yang kami alami. Karena kami percayakan pertolongan-Mu tepat pada waktu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit, kami masih bisa bersyukur dan bersukacita. Karena kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna. Sebab itu biarlah hati kami terus melekat kepada-Mu. Mata kami tertuju hanya kepada-Mu. Sehingga kami tidak dibimbangkan, digoyang oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Tapi kami boleh tetap menikmati hari-hari kami. Menikmati pemeliharaan-Mu yang sempurna. Menikmati perlindungan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur pagi hari ini. Bapa, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Mel. Shalom. Kedengaran suara saya? Shalom. Kedengaran suaranya, Pak? Kedengarannya. Shalom teman-teman semua. Pada hari ini saya akan membagikan sharing firman, yaitu di Matius 16 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Nah, ayat ini sepertinya beberapa minggu yang lalu kita pernah baca juga di ayat yang lain. Nah, seperti Pak Heri pernah sampaikan juga, kalau pada saat pelayanan Yesus itu selalu ada tiga jenis orang yang bersama-sama dengan Yesus. Yang pertama itu orang banyak yang berbondong-bondong. Yang kedua adalah orang Farisi.
orang Farisi dan Saduki, yang ketiga adalah murid-murid Yesus sendiri. Nah, setiap mereka yang datang kepada Yesus itu mereka mempunyai macam-macam kepentingan ya. Seperti orang banyak lah, orang yang berbondong-bondong itu cuman untuk mencari mujizat, mereka pengen melihat mujizat apa yang Yesus lakukan. Nah, terus orang Farisi dan Saduki itu mempunyai tujuan yang berbeda pada saat mereka melihat pelayanan Yesus. Nah, mereka mempunyai tujuan yang berbeda karena mereka ingin melihat atau mencari kesalahan apa yang bisa disalahkan dari pengajaran Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Nah, sedangkan murid-murid adalah orang-orang yang dekat kepada Yesus dan mengerti siapa Yesus sebenarnya. Nah, jadi saya saat ini mau membahas tentang orang Farisi dan orang Saduki ya. Nah, jadi dari berbagai sumber yang saya baca, orang Farisi dan Saduki itu sebenarnya mereka bermusuhan gitu. Mereka mempunyai tujuan dan doktrin yang berbeda-beda. Nah, orang Farisi itu percaya kalau ada malaikat, ada kebangkitan orang mati. Sedangkan orang Saduki itu tidak percaya. Itu ayatnya ada di Kisah Para Rasul 23 ayat 8. Nah, jadi orang Farisi dan Saduki itu mereka sejak dari kecil mereka sudah didoktrin, mereka sudah diajarkan tentang kitab-kitab suci, kitab-kitab perjanjian lama, kitab-kitab para nabi, dan mereka sangat memahami hal itu. Nah, terus jadi di dalam hati mereka itu mereka sebenarnya tuh tidak percaya kepada Yesus gitu. Mereka padahal di ayat-ayat sebelumnya seperti yang tadi kemarin pagi dibahas sama Cece, kalau Yesus sudah memberi makan 4.000 orang, dan di ayat 15 juga ada Yesus yang sudah menyembuhkan orang-orang sakit, banyak orang sakit, orang lumpuh, dan lain-lain. Jadi sebenarnya mereka tidak perlu meminta tanda lagi karena tanda-tanda itu sudah Yesus lakukan. Dan Yesus sudah pernah mengatakan kalau dia adalah Tuhan di ayat-ayat sebelumnya. Jadi mereka meminta tanda, ngomong seperti itu karena mereka dalam hati mereka tidak percaya gitu. Nah, jadi mereka tuh sebenarnya tuh mengalami yang namanya tuh kebutaan rohani gitu. Nah, mereka melihat tapi mereka tidak percaya. Padahal Yesus pernah bilang, berbahagialah kamu yang percaya tanpa melihat gitu. Kamu tidak melihat tapi kamu percaya. Nah, jadi mereka mengharapkan tanda-tanda yang luar biasa, mungkin seperti kitab para nabi yang pernah dia baca, seperti di Yosua 10 ayat 12 sampai 14 Yosua membuat matahari dan bulan tidak bergerak pada saat umat Israel berperang. Terus Elia yang meminta api turun dari langit, memakan korban bakaran di 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39. Jadi sebenarnya Yesus melakukan lebih dari itu, bahkan Yesus membangkitkan orang mati gitu. Jadi walaupun Yesus, saya tahu pasti Yesus mampu melakukan hal itu semua, tapi Yesus tidak melihat, Yesus melihat kedalaman hati mereka, bahwa mereka sebenarnya tuh istilahnya tuh cuma mencoba Yesus, cuma pengen menjatuhkan Yesus dan mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Nah, di Matius 23 ayat 27, orang-orang Farisi dan orang Saduki ini digambarkan sebagai kuburan yang dilabur putih, yang di luarnya kelihatan bagus, tetapi di dalamnya itu busuk, di dalamnya penuh dengan tulang belulang gitu ya. Nah, jadi di ayat keempat Yesus mengatakan kalau mereka tidak akan diberikan tanda yang lain selain tanda Yunus. Nah, saya awalnya tuh sempat bingung, walaupun sebenarnya saya pernah dengar tentang tanda Yunus ini. Saya
Tuhan berikan saya pengertian yang tanda Yunus yang sebenarnya tuh yang lebih simpelnya tuh gimana. Akhirnya puji Tuhan saya menemukan, saya pernah dengar dan saya teringat kalau tanda Yunus itu adalah seperti Yunus yang 3 hari di dalam perut ikan, demikianlah Yesus juga 3 hari di dalam perut bumi, yaitu waktu Yesus mati dan hari ketiga dia bangkit gitu. Nah jadi Yesus memberikan kesempatan kepada orang Farisi dan Saduki untuk bertobat, yaitu sebagai tanda Yunus, yaitu tanda pada saat Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, jadi orang Farisi dan Saduki itu tanda istilahnya tuh Yesus memberikan kesempatan kepada mereka pada waktu Yesus mati dan bangkit. Nah, itu mereka pasti tahu gitu kan istilahnya. Nah, istilahnya mereka mau percaya atau tidak kepada Yesus yaitu urusan mereka, tapi Yesus sudah memberikan tanda yang terakhir kepada mereka yaitu kematian dan kebangkitannya gitu. Nah, ada saya punya sedikit contoh ya. Mungkin ini dari keluarganya Along lah, keluarga Indra, ada salah satu tantenya lah gitu ya. Dia orang yang percaya kepada hal-hal yang mistis gitu kan, percaya kepada paranormal kayak gitu. Jadi dia pernah mengatakan kalau dia pernah dikabarkan tentang Yesus gitu ya. Terus anaknya juga di Batam itu pernah diajak temannya ke gereja. Nah, terus tapi di dalam hatinya dia tidak percaya kepada Yesus gitu. Jadi walaupun istilahnya dia mendengar tentang Yesus, tapi dia tidak percaya kepada Yesus. Nah, jadi dia sempat ngomong seperti ini karena dia ya suka beli togel gitu, beli nomor gitu ya. Jadi dia ngomong, kalau Yesus benar ada katanya kayak gitu, kasihlah aku 4 angka katanya kayak gitu. Nah, aku percayalah, aku maulah terima Yesus katanya gitu. Nah, padahal kan itu kan Yesus pasti ya tidak mungkin lah Yesus mengabulkan istilahnya kayak gitu. Istilahnya permintaan yang konyol seperti itu gitu kan. Itu kan istilahnya tuh kan berjudi pun sudah berdosa gitu kan, apalagi mau minta 4 angka gitu kan. Nah, jadi ya seperti itulah kadang gambaran-gambaran orang-orang Farisi dan orang Saduki gitu. Kadang-kadang itu tuh jadi bahan obrolan kami juga bersama dengan Along gitu ya. Apa yang mereka lakukan gitu. Jadi kadang tuh ya kalau orang sudah dibutakan secara rohani itu mereka tidak melihat hal-hal yang realistis gitu ya. Seperti dia cerita juga kalau dia minta rumahnya di Batam dilindungi dan itu dia minta salah satu orang perantara yang menjadi perantara mereka itu yang kemasukan namanya roh apa namanya roh datu namanya. Nah, jadi mereka mengirimkan Gundorwo untuk menjaga rumahnya di Batam kayak gitu kan. Nah, terus terus katanya datuknya marah, kok kamu berbuat seperti itu? Datuk tidak pernah mengizinkan kamu untuk melakukan hal seperti itu, katanya kayak gitu. Nah, jadi mereka memanggil kembali Gundorwo yang ada di Batam itu balik ke Jambi kayak gitu. Nah, tapi katanya ternyata Gundorwo-nya tidak mau balik. Gundorwo-nya sudah betah di Batam katanya kayak gitu. Jadi itu tuh hal-hal yang lucu. Kalau saya juga cerita sama Along tuh lucu gitu mereka tuh gitu. Nah, terus kayak kemarin saya pernah cerita kalau amanya Along kan yang umur 90 tahun itu kena COVID. Terus kan pakai oksigen gitu kan. Nah, itu juga tanya dulu sama Datuk gitu, kapan oksigennya bisa dilepas kayak gitu kan. Jadi Datuk bilang 3 hari lagi lah bisa dilepas kayak gitu kan. Nah, jadi sampai sekarang masih pakai oksigen gitu kan. Nah, banyak hal yang istilahnya tuh yang lucu gitu yang kami dengar tuh hal-hal yang tidak masuk akal tapi mereka percaya kayak gitu. Nah, jadi itulah mereka mengalami yang namanya tuh kebutaan rohani. Nah, yang saya tangkap dari cerita orang Farisi dan orang Saduki ini
janganlah kita menjadi pribadi yang suka mencari kesalahan orang. Dan seperti Ko Hengki pernah ngomong juga, kebanyakan tipe manusia ini bahagia kalau melihat orang menderita, gitu kan? Istilahnya tuh menderita kalau melihat orang bahagia gitu. Nah, senang kalau lihat orang bahagia. iya, senang kalau lihat orang bahagia, senang kalau lihat orang bahagia kayak gitu. Senang lihat orang susah, senang lihat orang susah gitu kan. Ya, kalau misalnya orang bahagia kita tidak suka gitu ya. Nah, jadi janganlah kita menjadi orang yang seperti itu gitu. Ya, istilahnya kita harus menghargai lah, istilahnya tuh menerima segala kelebihan dan kekurangan orang. Terus ya itulah, sungguh-sungguhlah kepada Tuhan gitu kan, jangan sampai kita seperti orang Farisi dan orang Saduki ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Heri hal-hal yang lain. Silakan Pak Heri. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Mel buat sharing firman-Nya pagi hari ini. Saya percaya memberkati dan memberikan pencerahan bagi kita. Ya, memang seperti apa yang Meli katakan, orang Farisi dan orang Saduki itu sebenarnya mereka berseberangan karena mempunyai doktrin yang berbeda. Tapi inilah dunia ya, ketika nyerang Yesus, mereka bisa kompak sama-sama untuk menyerang Yesus. Tapi di kisah lain kita bersyukur, justru karena ketika mereka menyerang Yesus bareng-bareng, Yesus hanya memberikan sebuah kalimat pertanyaan, jadi mereka bubar sendiri. Karena tidak terjadi kesepahaman di antara mereka. Nah, tapi itulah tipikal orang. Padahal mereka ini termasuk orang-orang yang paham, menguasai doktrin, dogma, menguasai banyak ayat firman. Tapi ada satu kalimat tadi yang Meliana katakan, nah itu sebuah level. Saya berdoa, saya percaya setiap kita ini orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena walaupun kita nggak melihat, tapi kita percaya. Kan ada orang berarti kalau dia melihat, percaya, ya sudah. Berarti dia nggak berbahagia sih, karena nunggu melihat baru percaya. Nah, Farisi Saduki ini kelewatan berarti. Sudah melihat, tetap juga nggak percaya. Nah, jadi renungannya sederhana. Kalau ada orang yang dikit-dikit minta tanda, dikit-dikit minta tanda, dikit-dikit minta tanda. Tapi kan seperti beberapa waktu yang lalu di Matius 12 kita belajar. Untuk orang yang belum percaya Yesus, it's okay, silakan minta tanda. Nah, tapi walaupun tandanya nggak juga seperti Meli cerita tadi, minta togel, tembus 4 angka. Nggak seperti itu juga tandanya. Walaupun memang orang dunia kan seperti itu. Pokoknya dia mau minta tanda yang spektakuler. Tadi saya sempat ngobrol sama istri waktu Meli cerita. Jangankan Tuhan, udah jelas itu bertentangan dengan kodratnya Tuhan. Mereka minta sama setan aja belum tentu dikasih, padahal setan itu memang disitulah area kerjaannya, apalagi minta sama Tuhan. Nah, tapi itu tadi, orang-orang yang di luar Kristus memang mereka butuh tanda. Makanya kalau kita belajar tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ya untuk orang-orang nggak percaya itu mereka butuh tanda, nubuat, mujizat. Nah, tapi bagi kita orang-orang yang sudah menamakan diri pengikut Kristus, nah harusnya kita hidup nggak lagi berdasarkan hanya acuan-acuan seperti itu. Bukan berarti nubuat, penglihatan, tanda itu salah, enggak. Tapi kita harus bertumbuh next level terus, seperti di Matius 12. Bukan lagi hanya berdasarkan tanda, bahkan juga bukan hanya berdasarkan pengertian, tapi berdasarkan hikmat Tuhan. Jadi bukan hanya berdasarkan lagi kebenaran, hikmat. Sama seperti 3 tingkatan pikiran. Kita nggak boleh hanya berdasarkan asumsi. Kita harus meningkat pada kebenaran, tapi nggak boleh stop hanya pada kebenaran. Harus meningkat pada hikmat. Karena dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang sebenarnya ada di dalam kontrol kita, kendali kita. Dan kita ini sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengendalikan hal-hal seperti itu. Kecuali ada area-area yang uncontrollable, di luar kontrol dan kendali kita, nah itu baru bagian Tuhan. Jadi pembelajaran sekali lagi,
seperti Meliana juga katakan, artinya Yesus juga cuma kasih satu tanda, tanda Yunus, yaitu tentang tanda di mana seperti Yunus 3 hari di perut ikan, demikianlah anak manusia akan ada di perut bumi selama 3 hari, 3 malam, dan kemudian bangkit. Artinya kamu percaya dulu karya salib. Nah, jadi kalaupun ada orang-orang di luar yang belum percaya Yesus, yang memang mereka minta tanda, itu bisa dimaklumi karena mereka belum percaya. Tapi ya, ini sebuah langkah yang juga harus kita lakukan. Bahwa mereka mengalami dulu perjumpaan dengan karya salib. Nah, itu yang paling penting. Makanya berkali-kali saya katakan, ada begitu banyak orang Kristen begitu menyampaikan firman yang katanya menginjilin orang, bukan karya salib yang ditonjolin. Nah, kan kadang salahnya orang Kristen sendiri sampai akhirnya ditantang malah kelagapan. Kamu percaya Yesus, kamu sakit, kamu pasti sembuh. Yang nawarin siapa? Nawarin kan kita. Wah, ini bisnismu bangkrut. Kamu percaya Yesus, nanti bisnismu pasti pulih. Yang nawarin kan kita. Tapi begitu ditantang, minta tanda, minta kuasa, mujizat, jangan-jangan kita sendiri aja masih ragu tentang kuasa dan tanda Tuhan. Makanya lebih baik fokus bawa mereka kepada tanda Yunus. Artinya ceritakan tentang karya salib itu. Semua manusia berdosa, nggak mungkin selamat. Hanya harus percaya Yesus. Jadikan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya sudah, itu dulu. Nah, tapi kalaupun memang enggak, ya sudahlah. Itu pilihan mereka. Nah, apalagi kalau kita yang sudah menamakan diri pengikut Kristus, murid, sampai hari ini masih dikit-dikit tanda, dikit-dikit minta tanda. Wah, jangan-jangan kita harus balik lagi ke titik nol. Nah, tapi saya percaya setiap kita bukan lagi tipikal orang seperti ahli Taurat, Farisi, Saduki yang selalu minta tanda. Padahal seperti Meliana tadi katakan, sudah banyak mujizat yang mereka lihat. Sudah banyak mereka mendengar. Nah, saya percaya di dalam seluruh perjalanan hidup Bapak Ibu dalam pengiringan kepada Yesus, sudah banyak pertolongan Tuhan, mujizat yang Tuhan lakukan. Nah, kalau sampai hari ini masih dikit-dikit minta tanda, aduh. Tapi saya berdoa kita nggak seperti itu. Kita sudah next level. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Oke, terima kasih Mel. Oke, yang lain boleh tambahkan apa yang didapat dari kebenaran firman Tuhan ini? Oke, apakah ada yang mau menambahkan sesuatu apa yang didapat dari kebenaran ini? Atau, oh Tuhan ampuni, karena selama ini kami dikit-dikit minta tanda, ya nggak apa-apa, bertobat itu lebih bagus, karena kita harus bertobat setiap hari. Dan firman Tuhan yang akan membaharui hidup kita setiap saat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dalam hidup ini ada hal-hal yang controllable dan ada hal-hal yang uncontrollable. Jadi ada hal-hal yang memang kita bisa lakukan saja dalam pimpinan tuntunan dan arahan Tuhan. Tapi di bagian-bagian area mustahil, nah itu bagian Tuhan. Nah, saya sudah pernah kasih contoh yang sangat gampang, sederhana itu ya waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Gampang sekali. Waktu menggulingkan batu, Yesus suruh orang. Karena Yesus tahu orang bisa menggulingkan batu. Tapi waktu membangkitkan Lazarus, nah itu baru bagian Yesus. Waktu membuka ikatan yang kain kafan Lazarus, nah itu manusia lagi yang disuruh Yesus. Karena hal itu bisa. Jadi jangan jadi orang Kristen yang keblinger. Dikit-dikit mujizat, dikit-dikit tanda, seperti itu. Ya, saya cuma mau melihat kalau dilihat dari ayat 1 ini, ya kan, kemudian datang orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Nah, saya mau di sini aja itu karena yang tadi sudah cukup jelas Meliana sampaikan. Jadi sebenarnya firman Tuhan kita ini bukan untuk dicobain atau untuk di-compare satu dengan yang lain. Antara satu dengan yang lain untuk
saling ini, sepertinya untuk saling cross ya. Firman Tuhan kita ini bukan untuk diperdebatkan, maksud saya. Nah, kalau kita belajar Saduki Farisi ini kan mereka mencobai Yesus. Jadi janganlah kita coba-cobain siapa gitu loh. Kan ada orang yang tipenya dia sudah tahu jawabannya atau dia sudah tahu, pinter gitu loh. Tapi ngetes orang gitu loh. Nah, itu sikap yang tidak bagus menurut saya. Tidak perlu ngetes lah. Kalau sudah tahu ya sudah, puji Tuhan. Tidak usah, misal kita mau ngetes Hengki ini ya, coba-coba itu. Jadi sepertinya cari ulah gitu. Nah, firman Tuhan kalau kita baca, kita tahu, lebih baik kita aplikasikan dalam hidup kita menurut saya. Jadi kita jadi saksi, selalu saya bilang jadi saksi. Banyak orang kesaksian tapi tidak jadi saksi gitu loh. Nah, Yesus di sini juga kita belajar dari dia bahwa dia tidak sampaikan tentang apa yang dia sudah lakukan. Nah, kamu bukan melihat ini, melihat itu, tidak perlu katanya. Udah tanda ini aja lah, udah singkat aja. Ya, nggak usah beribet gitu. Tanda Yunus saja lah. Nah, kan pusing juga mereka kan. Nah, pasti di dalam seharian kita di lapangan khususnya itu banyak sekali ulah manusia. Ya. Orang-orang yang memang terkadang mencoba itu loh. Mungkin hamba Tuhan atau apa mencobai. Di satu tempat itu juga dia berkata sama saya, Pak, kalau kirim hamba Tuhan janganlah yang tidak berkelas katanya. Yang masih karbitan katanya. Yang masih belajar, yang masih hijau katanya. Nah, berarti kan dia merasa pinter gitu kan, merasa hebat gitu. Jadi hamba Tuhan pun bisa ditolak gitu loh. Bukan 1, 2, sudah 4 yang ditolak. Karena merasa dia lebih pintar. Bahkan ada pendeta lain disesat-sesatinnya sama dia juga. Padahal orang-orang itu melayani orang tuanya meninggal di salah satu pulau. Tapi mereka datang malah kena marah gitu loh. Disesatin begini begitu. Nah, orang macam ini nih selalu ada. Selalu ada ya di dalam setiap pos, setiap tempat, ya dimanapun ada. Cuma kalau kita fokus yang orang macam ini, pasti kita tidak maju. Tidak maju. Jadi lebih baik kita tahu sedikit, praktekkanlah firman. Sedikit-sedikit. Tidak usah pusing dengan omongan-omongan orang yang menurut saya akan membuat kita mungkin bisa down gitu. Jadi praktekkan firman itu lebih baik. Ya, itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Santo. Jadi jangan membiasakan diri berdebat, praktek firman itu yang jauh lebih penting. Oke, kalau tidak ada lagi mau tambahkan, mari kita renungkan firman Tuhan ini sepanjang hari. Mari kita koreksi hidup kita, bagaimana kita. Apakah kita adalah orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan sekalipun tidak melihat, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa tetap bahagia dan bersyukur dalam segala keadaan. Atau kita menjadi orang yang tunggu, kalau melihat mujizat baru percaya, ya tunggu saja. Dengan cemas, dengan khawatir, dengan takut, akhirnya kehilangan kebahagiaan. Atau justru kita semakin drop seperti orang Farisi dan Saduki tadi. Maka sudah melihat, dan saya katakan tadi sesungguhnya sebenarnya kita sudah banyak melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Tapi kalau sampai hari ini nggak percaya juga, wow, sayang sekali kekristenan kita hari ini. Sudah puluhan tahun jadi orang Kristen. Tapi saya percaya kita ada di level di mana terus percaya. Hingga seperti ada lagu katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak
mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya nggak tahu pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu alami hari ini. Dan mungkin kau belum lihat tanda-tanda bahwa masalah akan selesai. Tapi jadilah orang yang berbahagia. Karena engkau percaya sekalipun kau belum melihat. Bahkan mungkin kau tidak akan pernah melihat. Tapi tetaplah percaya. Karena kita percaya kepada Tuhan bukan karena apa yang Tuhan buat untuk kita. Tapi bahkan untuk apa yang Tuhan tidak akan pernah buat untuk kita. Kita akan tetap percaya. Oke, Kak Simon mau tambahkan sesuatu? Ndak, lampu mati, Beher. Oh, lampu mati. Oke. Maka cia-cia di Wong itu yang komplek kami ini mati galau kayaknya. Oh, iya. Tapi masih connect. Oke, nggak apa-apa, silakan. Heng. Oke, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan, Joni. Oke, kita masuk dalam pokok doa kita. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami, Tuhan, untuk terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami boleh dipersiapkan menjadi murid-murid yang selalu belajar akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dan seperti orang Farisi yang selalu mencari kesalahan. Ajar kami, Tuhan, untuk terus belajar akan kebenaran-Mu dan mempraktekkan seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau berdoa, menyerahkan Tuhan, khususnya Tuhan, Mama dan Papa Servid yang sedang sakit COVID. Tuhan, Engkau pulihkan, dan Engkau memberikan mereka kekuatan untuk melewati masa-masa krisis Tuhan. Kami percaya perlindungan dan penyertaan-Mu selalu menyertai mereka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami juga menyerahkan Papa Desi Mardianto Tuhan, Engkau juga sembuhkan dia Tuhan dari COVID dan Engkau memberi dia kekuatan Tuhan untuk melewati semuanya Tuhan. Kami percaya perlindungan dan penyertaan menyertai Tuhan. Kami juga menyerahkan Andre dan Siska Tuhan dalam tangan-Mu, kami juga percayakan mereka. Engkau juga memberi mereka kekuatan Tuhan untuk melewati dan kami percaya semuanya Engkau punya rencana Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ini juga Tuhan yang masih sakit COVID juga Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera-Mu bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau memberikan sukacita bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau berkati juga para pemimpin bangsa kami, memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Tuhan, khususnya saat ini yang sedang menangani COVID-19 ini Tuhan, Engkau memberikan hikmat Tuhan untuk gimana mencari solusi yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat semuanya ini Tuhan, Engkau punya rencana Tuhan, supaya semakin banyak Tuhan orang datang mencari Engkau Tuhan. Engkau pakai Tuhan juga umat-Mu Tuhan untuk mempraktikkan kasih-Mu Tuhan, sehingga semua orang boleh melihat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa-doa kami kepada-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Mari kita bersama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Lamdi, silakan Pak, tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini kami telah berdoa, memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kepada kami telah Engkau anugerahkan iman percaya, Tuhan, dan kami boleh percaya kepadamu. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Besar, yang memelihara seluruh kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan pelindung kami, yang menjaga kami dari segala mara bahaya. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya karena kami tidak memerlukan tanda, karena kami sungguh-sungguh yakin bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Bapa, terima kasih, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini kami tetap terus berkoram Deo, merenungkan firman-Mu, merenungkan kasih-Mu Tuhan, dan terus wajah-Mu Tuhan dengan wajah kami boleh terus berhadapan, Kau menyinari kami dengan kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Beri hikmat kepada kami sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kegiatan kami, pekerjaan, bisnis, maupun pelayanan kami Tuhan. Biarlah kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami terus boleh melayani seseorang, mengunjungi seseorang, menginjili, menasihati seseorang Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu, dan biarlah kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.